Cek dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak, Ibu, kepada Ibu dosen penguji pada sidang seminar proposal kali ini. Perkenalkan saya Erik Manuel yang akan sidang seminar proposal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Literasi Pajak, dan Motivasi Bayar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dosen pembimbingnya, dosen pem satunya Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi SEAK MAK, dan juga dosen pembimbing keduanya Bapak Haji Ahmadi Sasmi SEAK MAK dengan dosen pengujinya, ketua pengujinya Ibu Dr. Ida Prihatni SMSI, dosen penguji satunya Ibu Dr. Marceli Saninito SMSCCA, dan dosen penguji duanya Ibu Nuramalia Hasanah MAK. Selanjutnya untuk pembahasannya mulai dari bab satu yaitu pendahuluan, yaitu dari latar belakang perumusan masalah sampai dengan manfaat dan tujuan. Untuk bab 2-nya teori dan variabel penelitian sampai dengan hipotesisnya, dan juga bab 3-nya metode penelitian. Selanjutnya untuk bab satu pendahuluan atau latar belakangnya itu terkait dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang menurun di tahun 2024 dan juga mengalami fluktuatif, akan tetapi penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mulai dari 2020 sampai dengan 2025. Selanjutnya diberitakan juga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk laporan SPT 2023 baru 80% dan juga target kepatuhan wajib pajak di 2005 menurun hingga berimbas banyaknya PHK dan penutupan usaha. Selain itu hingga pertengahan Februari 2025 DJP terima sebesar 4,75 juta laporan SPT tahunan. Sehingga rumusan masalahnya ada tiga, itu apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh literasi pajak LP terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi bayar MB terhadap kepatuhan wajib pajak atau KWP. Dengan tujuannya juga ada tiga, yaitu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan ketiga, mengetahui pengaruh motivasi bayar terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan manfaatnya itu ada dua, itu kontribusi praktis dan kontribusi teoritis. Kontribusi praktisnya itu bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Selanjutnya untuk bab 2-nya teori dan variabel penelitiannya, teori pendukungnya saya mengambil teori atribusi, teori motivasi kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajaknya untuk X1, literasi pajaknya X2, dan X3-nya itu motivasi bayar. Untuk kepatuhan wajib pajaknya itu variabel Y-nya. Dan juga untuk hipotesis pertamanya itu KPP, kualitas pelayanan pajak satunya itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak variabel Y, dan juga hipotesis duanya X2-nya literasi pajak X2-nya berpengaruh positif juga terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis ketiganya untuk motivasi bayar X3 itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Nah, ini bab 3 metode penelitiannya itu menggunakan aplikasi Google Form untuk menjangkau wajib pajak orang pribadi untuk kepatuhan wajib pajak di Jabodetabek dilakukan selama 3 bulan mulai dari April 2025 sampai 2025, mulai dari pencarian dan juga pengumpulkan informasi dan juga mengumpulkan hasil kuesioner setelah sidang sidang seminar proposal, dan juga desain penelitiannya itu juga analisis deskriptif kuantitatif dirumuskan dan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, dan untuk hipotesisnya dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan teliti berdasarkan instrumen penelitian dan juga dianalisis menggunakan prosedur statistik. Untuk analisisnya itu wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP atau NPWP dan berstatus sebagai kerja atau buruh, bertujuan untuk mengeksplorasi kualitas pelayanan pajak, literasi pajak, dan motivasi bayar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan populasinya juga wajib pajak orang pribadi yang memiliki atau ber-NPWP dan berstatus sebagai kerja atau buruh sepanjang April 2005 sampai Juli 2005 dengan jumlah populasi penelitiannya itu minimal 120 orang. Ini menurut penelitian Rusko 197-nya, tapi peneliti menetapkan lebih dari 120, itu besar 200 responden. Selain itu, untuk alasan kenapa 200 responden, itu penelitian rumus Rusko 175 itu dalam analisis regresi linear berganda, jumlah sampel minimal harus 30 kali lebih besar dibandingkan jumlah variabel dari analisis dikali dengan 4, karena ada 4 variabel, itu 3 variabel X dan 1 variabel Y. Dan jadi ketemunya 120. Dan untuk alasan kenapa 200 sampel responden, yang keduanya, keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga yang membuat sampel lebih kecil tapi lebih realistis. Yang ketiga, dengan teknik konvensional sampling memungkinkan peneliti memilih responden yang relevan tinggal sampel lebih kecil tapi tetap representatif. Yang keempat, peneliti mengutamakan kualitas data yang diperoleh dari jumlah sampel yang lebih besar. Dengan demikian, sampel 120 sampai 200 dianggap cukup untuk memberikan hasil yang valid dalam penelitian ini. Ini untuk bab 3 juga, metode penelitiannya, teknik pengumpulan datanya juga dengan daring, yaitu seorang konvensional dari aplikasi Google Form dan untuk kepada WPOP, MRPP, dan juga melalui dokumentasi data sekunder dari DJP, terus 36 kuesioner dengan empat variabel, dan juga masing-masing variabelnya juga ada 3 indikator, dan juga tiap indikator dari tiap tiga indikator terdapat tiga pernyataan, dan untuk observasinya itu partisipasi tidak langsung dengan angket kuesioner. Untuk analis datanya itu dengan deskripsi data yang dikumpulkan, dan juga tekniknya untuk mendapatkan informasi tentang frekuensi rata-rata dan tata instrumen dengan beberapa tahapan pengujian, itu mulai dari uji sampel, analisis regresi linear berganda, lanjutkan dengan uji reliabilitas dan uji validitas, dan juga ntar ada uji asumsi klasik, normalitas, heterogeneisitas, dan multikolinaritas. Untuk penguji hipotesisnya ada tiga juga, koefisien determinasi, signifikan, dan signifikan stimulan. Nah, ini untuk bagian metodologi penelitiannya.
Dan ini untuk masing-masing variabel X1, X2, X3. Untuk X1-nya kode penerimaan pajak, X2 literasi pajak, X3-nya motivasi bayar pajak, di mana masing-masing variabel ada tiga indikator dan dengan masing-masing indikator juga ada tiga pernyataan. Ini untuk variabel Y-nya kepatuhan wajib pajaknya dengan indikator ketepatan waktu pelaporan, keakuratan data, dan pemenuhan kewajiban. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Ibu dosen penguji dan Bapak dosen pembimbing pada sidang seminar proposal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.